إلى أرواح مؤلفي هذه الكتب المباركة ومشايخهم أشياخهم ووالديهم ومن عمر هذا المجلس المبارك ومشايخنا أشياخنا وأجدادنا وجداتنا وأقربائنا وذرياتنا وأحبابنا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنات النعيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه آمين. والأحصر أن يقال udah ya itu ya. As-sifatus sadisata asyrata al-wajibatu lahu. Ya. Itu al-wajibatu lahu kaunuhu ta'ala aliman wa huwa sifatun lahu ta'ala azaliyatun mughayiratun lil ilmi lakinnaha lazimatun lahu wa huwa amrun i'tibariyun laisa lahu muhaqqaqun illa fi nafsihi faqat bima'na qiyamul ilmi bidzati fil azali wad dalilu alaiha ay tilkas sifati wad dalilu alal qudrati wad dalilu alal qudrati wa taqriruhu
la wa taqriruhu ayyuqala law lam yakun aliman lakana jahilan walau kana jahilan lam yattasif bil qudrati wal iradati lakin adamu muttasifin bihima lakin adamu ittisafihi bihima muhalun law lam yattasif bihima lama aujada syai'an minal hawadithi walakin adamu wujudi syai'in minal hawadithi muhalun mubtilun muhalun fabatala ma adda ilaihi fathabata kaunuhu aliman wa idza thabata lahu ta'ala kaunuhu aliman istahala alaihi kaunuhu jahilan alladhi huwa diddu kaunihi aliman wal ahsaru ayyuqala wad dalilu ala wujubi kaunihi ta'ala aliman annahu lazimul qiyami bil ilmi bidzatihi ta'ala wallahu a'lam. Wasifatus sadisatu, dan sifat yang ke-16. As-sifatus sadisata asyrata, sifat yang ke-16. Al-wajibatu lahu, yang wajib baginya, bagi Allah Ta'ala, kaunuhu ta'ala aliman, keadaannya Allah Ta'ala aliman, yang maha mengetahui. Wa huwa sifatun lahu ta'ala, dan dia, yakni sifat kaunuhu ta'ala aliman, sifat yang ada bagi Allah Ta'ala, sifat bagi Allah Ta'ala, azaliyatun, yang tidak ada permulaan, mughayiratun lil ilmi, yang berbeda, yang berlainan dengan sifat ilmu. Lakinnaha, akan tetapi sifat kaunuhu aliman lazimatun lahu, melazimkan bagi sifat ilmu. Wa huwa, dan sifat kaunuhu aliman adalah amrun i'tibariyun. Amrun i'tibariyun, sesuatu pekerjaan yang digolongkan i'tibar,
bukan wujudiyun. Yang digolongkan i'tibariyun, dia adalah pekerjaan yang i'tibari, yang digolongkan i'tibar. Laisa lahu muhaqqaqun, tidak ada bagi kaunuhu aliman itu muhaqqaqun, yang ditahqiqkan, yang diyakinkan dengan panca indera, illa fi nafsihi faqat, melainkan yakin pada zat Allah saja. Jadi muhaqqaqun fi nafsihi, diyakinkan sifat itu ada pada zat Allah saja. Bimakna, dengan makna qiyamul ilmi bidzati fil azal, dengan arti adanya sifat ilmu adanya sifat ilmu dengan zat Allah pada waktu yang enggak ada permulaan. Itu yang dikatakan bahwasanya muhaqqaqun fi nafsihi. Artinya diyakinkan sifat itu ada pada zat Allah dengan arti ada sifat ilmu dengan zat Allah pada waktu yang enggak ada permulaan. Wad dalilu, dan dalil atas yang demikian itu, dan dalil atasnya, yakni ala tilka sifati, dan dalil atas sifat itu, wa huwa, yaitu dalil al qudrati, dalil atas sifat qudrah, wa huwa, dan yaitu ayyuqala, bahwa dikatakan laulam yakun, jikalau tidak ada sifat kaunuhu qadiran, sifat kaunuhu aliman, lakana jahilan, sungguh adalah keadaan Allah jahil. Lau kana jahilan lam yattasif bil qudrati, jikalau dia bersifat keadaannya jahil, niscaya tidak bersifat kudrah, tidak bersifat kuasa, wal iradah, dan tidak bersifat iradah, berkehendak. Lakin akan tetapi ada mutisafihima, akan tetapi tidak bersifat Allah dengan keduanya, yakni qudrat dan iradah, muhalun, yaitu mustahil. Id, karena lau lam yattasif bihima, karena jikalau Allah enggak bersifat dengan keduanya, dengan kudrat dan iradah, lama aujada, niscaya Allah tidak mengadakan syai'an, sesuatu daripada bahru ini. Lakin akan tetapi ketiadaan adanya sesuatu daripada segala yang bahru ini muhal, yaitu mustahil. Ya. Mubtilun, fabatola, maka keadaan Allah itu tidak bersifat kudrat dan iradat, niscaya tidak ada alam ini, atau tidak bisa mengadakan alam. Nah, tidak adanya alam mustahil. Fabatola, maka kalau enggak ada alam mustahil, maka niscaya menjadi batal ma'adda ilaihi, apa yang membawa kepada mustahil, yaitu keadaan Allah jahil itu mustahil, karena membawa kepada mustahil adanya alam, membawa kepada tidak adanya alam. Enggak ada alam ini mustahil, yang maka fabatola, maka batallah, maka tidak adalah yang membawa kepadanya, kepada tidak adanya alam. Ya.
Ya, fasabata, kalau yang membawa kepada nggak ada alam mustahil, fasabata, maka tetaplah keadaan Allah ini aliman, alim, maha mengetahui. Wa idza sabata lahu ta'ala, dan apabila sudah tetap bagi Allah Ta'ala itu keadaannya alim, istahala, niscaya mustahillah atasnya keadaannya jahil. Alladzi huwa diddu kaunihi aliman, yang keadaannya jahil itu adalah lawanan daripada keadaannya alim. Itu dalil yang panjang. Wal ahsar, dan yang terlebih singkat, lebih ringkas dalilnya, ayyuqala, bahwa dikata ad-dalilu ala subuti kaunihi aliman, dalil atas tetapnya Allah bersifat alim, annahu, bahasanya Allah lazimul qiyam bil ilmi, Allah selalu berdiri dengan sifat ilmu, bidzatihi, dengan zat Allah. Jadi selalu ada sifat ilmu pada zat Allah. Nah, adanya sifat ilmu pada zat Allah, maka mustahil jahil. Jadi kalau lazim zat Allah bersifat ilmu, niscaya lazim pula bersifat jahil. Berarti mustahil Allah kaunuhu jahilan. Wallahu a'lam. Ini kita membahas sifat ke-16, yaitu kaunuhu aliman. Keadaan zat Allah ini aliman, maha mengetahui. Sebab kalau Allah keadaannya tidak alim, berarti keadaannya Allah ini jahil, bodoh. Kalau keadaannya Allah bodoh, tidak bersifat kudrat, tidak bersifat iradah. Karena kudrat kuasa menjadikan apa yang enggak ada menjadi ada, kuasa menidakkan apa yang sudah ada menjadi enggak ada. Itu kudrah. Iradah menentukan segala mungkin, menentukan ada dan tidak, menentukan sifat besar dan kecil, menentukan segala sifat-sifat mungkin. Itu kalau nggak alim nggak bisa menentukan itu. Jadi berarti kalau Allah bersifat jahil nggak kuasa, nggak bisa mengadakan alam. Orang kalau jahil nggak bisa bikin apa-apa. Ini kalau orang jahil nggak punya ilmu apa-apa, bisa nggak bikin sesuatu? Nggak bisa. Dan bisa nggak orang ini kalau jahil selalu pilih sesuatu? Nggak bisa milih, karena nggak tahu yang mana baik, yang mana buruk. Nah, berarti kalau Allah tidak bersifat alim, yang mengetahui, niscaya Allah bersifat jahil. Kalau Allah bersifat jahil, niscaya Allah nggak bersifat kudrat dan iradah. Artinya kalau Allah bersifat jahil, nggak kuasa, nggak menentukan. Nah, kalau Allah nggak kuasa, nggak menentukan, nggak ada alam ini. Alam ini ada, diadakan oleh Allah yang maha kuasa. Alam ini ada, diadakan oleh Allah yang bersifat iradah, menentukan. Nah, jadi berarti kalau Allah bersifat jahil, alam nggak ada. Karena kalau Allah jahil, nggak bersifat kuasa, nggak bersifat iradah, maka alam nggak ada. Kalau dikatakan alam nggak ada, ini mustahil. Yang disaksikan oleh panca indera kita, bisa dilihat. Kita bisa lihat alam, langit, bumi, matahari, bulan, bintang, itu alam. Itu adanya alam ini diadakan oleh Allah. Kalau Allah jahil, Allah nggak bisa ngadain. Adanya alam ini yang tentukan adanya Allah. Kalau Allah jahil nggak bisa menentukan alam ini. Jadi kalau Allah bersifat jahil, maka tentu nggak bersifat kuasa dan menentukan. Kalau Allah nggak bersifat kuasa dan menentukan, nggak ada alam ini.
nggak ada alam ini mustahil. Nggak bisa diterima oleh panca indera kita. Nah, berarti yang membawa kepada mustahil apa? Dikatakan Allah ini jahil. Jadi yang membawa kepada nggak adanya alam, Allah jahil. Nah, apa-apa yang membawa kepada nggak ada alam itu mustahil. Jadi wa ma'adda ilaihi muhalun. Yang membawa kepada nggak ada alam ini mustahil. Apa yang membawa nggak ada alam? Allah dikatakan jahil. Allah dikatakan jahil. Kalau Allah jahil, nggak bersifat kudrah, nggak bersifat iradah, nggak ada alam. Itu yang membawa alam nggak ada. Maka mustahil Allah itu jahil. Yang membawa kepada nggak adanya alam itu mustahil, maka mustahil Allah bersifat jahil. Karena membawa nggak adanya alam. Karena yang membawa kepada nggak ada, yang membawa kepada tidak adanya alam itu adalah mustahil, maka jahil bagi Allah mustahil. Ini dalil yang menyatakan wajib Allah ini adalah alim. Fasabata, kalau yang membawa kepada tidak adanya alam, yakni jahilnya Allah, mustahil Allah jahil, lawanannya fasabata, maka tetaplah Allah wajib bersifat alim, Allah wajib bersifat ilmu. Ya, karena jahilnya Allah mustahil, maka lawanannya wajib Allah bersifat ilmu. Nah, ini yang kita cari. Sabata annahu kaunuhu aliman. Maka tetaplah bahwa Allah keadaannya yang maha mengetahui. Wad dalilu alaiha, dan dalil atas Allah keadaannya alim, keadaannya Allah itu bersifat ilmu. Wad dalilu alal qudrah, dalil qudrah. Mana dalil Qur'annya? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Allah kuasa menentukan, kuasa menjadikan apa saja. Jadi kalau Allah kuasa, berarti Allah wajib bersifat ilmu. Karena kalau yang jahil bisa kuasa nggak kira-kira? Dan fa'alul lima yurid. Allah melakukan apa yang dia kehendaki, yang dia tentuin. Kalau jahil bisa nggak nentuin sesuatu? Nggak bisa. Nah, jadi kalau Allah bersifat jahil, Allah nggak bersifat kudrat dan iradat, kuasa dan menentukan. Kalau Allah nggak bersifat kuasa dan menentukan, alam ini nggak ada. Kalau alam nggak ada, mustahil pada panca indera kita. Kalau mustahil Allah nggak ada, mustahil alam nggak ada, disebabkan oleh Allah tidak bersifat kudrat dan iradah, karena Allah jahil, maka mustahil Allah jahil, maka lawanannya Allah wajib bersifat alim, bersifat yang maha mengetahui. Nah, ini dalil daripada wajib Allah kaunuhu aliman. Ya, kalau Qur'annya innallaha ala kulli syai'in qadir, sama dengan dalil kudrat. Sungguhnya Allah atas tiap-tiap sesuatu maha kuasa. Ya. Ya. Wa taqriruhu, penjelasannya, penetapannya, ayyuqala, bahwa dikatakan laulam yakun aliman lakana jahilan. Jikalau ada Allah keadaannya tidak alim, keadaannya tidak berilmu, sungguh adalah Allah jahil. Kalau Allah enggak mengetahui, tentu jahil. Ya. Lau kana jahilan, kalau Allah jahil, lam yattasibil qudrati wal iradah. Kalau Allah jahil, enggak bersifat dengan kudrat dan iradah. Kudrah enggak bersifat dengan kuasa, enggak bisa ngadain sesuatu. Iradah nggak bersifat dengan menentukan, nggak bisa milih sesuatu. Jadi kalau yang jahil menciptakan nggak bisa, memilih nggak bisa. Nah, kalau Allah bersifat jahil, tidak bersifat kudrat dan iradah. Lakin akan tetapi ada mutisafi bihima,
tidak bersifat dengan keduanya mustahil. Jadi kalau dikatakan Allah nggak bersifat qudrat iradat mustahil. Kenapa? Adanya alam ini diciptakan oleh Allah yang kuasa. Adanya alam ini tentukan oleh Allah yang maha mengetahui. Nah, kalau Allah nggak bersifat dengan ilmu, Allah jahil. Kalau jahil, niscaya nggak ada alam ini. Kalau nggak ada alam ini mustahil. Alam ini dilihat oleh mata. Jadi dalil Allah ini wajib berilmu. Kalau Allah nggak bersifat alim, niscaya Allah ini adalah tidak kuasa dan tidak menentukan. Nah, kalau Allah nggak bisa kuasa dan menentukan, nggak ada alam ini. Nggak ada alam ini mustahil. Yang membawa kepada mustahil adalah mustahil. Apa yang membawa alam nggak ada? Itu dikatakan Allah jahil. Berarti yang membawa kepada alam ini nggak ada karena dikatakan Allah jahil, nah, itu juga mustahil. Jadi jahilnya Allah mustahil, tidak ada alamnya ini mustahil. Lau lam yattasib bihima, jikalau Allah nggak bersifat dengan keduanya, dengan qudrat dan iradah, niscaya jikalau Allah tidak bersifat dengan iradah, dengan alim, au wajada syai'an lau lam yajid, ya, au kalau Allah tidak bersifat alim, au jada syai'an minal hawadithi, di sini au jada, ya, lau lam yattasib bihima, karena jika Allah tidak bersifat dengan keduanya, yakni keduanya yaitu qudrat dan iradat, ya, lama. Jadi kalau lama nafinya, niscaya tidak mengadakan segala yang baru. Kalau Allah nggak bersifat dengan qudrat dan iradat, nggak bisa ngadain alam ini. Karena Allah mengadakan alam karena Allah kuasa. Allah mengadakan alam karena Allah yang menentukan. Nah, kalau nggak bersifat qudrat iradat, niscaya Allah tidak mengadakan alam, tidak bisa mengadakan alam ini. Lakin adam wujudihi syai'in minal hawaditsi muhalun. Akan tetapi tidak adanya alam ini mustahil. Karena apa? Kita lihat, kita dengar, kita saksikan. Berarti wajib alam ini ada. Kalau wajib alam ini ada, wajib Allah bersifat qudrat dan iradat. Kalau Allah wajib bersifat qudrat dan iradat, wajib Allah bersifat aliman. Ya. Fabatala ma'adda ilaihi, maka batallah apa yang membawa kepada ketiadaan alam, kepada mustahil. Jadi kalau Allah nggak bersifat qudrat iradat, nggak ada alam ini, nggak ada alam mustahil. Yang bawa mustahil kenapa? Karena dikatakan Allah bersifat tidak kuasa. Kenapa nggak kuasa? Karena Allah jahil. Itu yang membawa kepada ketidakadanya alam, mensifatkan Allah dengan jahil dan nggak kuasa. Itu juga mustahil. Nah, kalau mustahil Allah bersifat jahil, sabata kaunu aliman, maka tetaplah bahwa Allah bersifat keadaannya alim. Jadi kalau Allah mustahil bersifat jahil, maka tetap Allah bersifat alim. Itu yang dicari, kaunuhu aliman, keadaan Allah alim. Ya. Ya. Wa sabata lahu kaunuhu aliman, istahala alaihi kaunuhu jahilan. Jadi tetaplah keadaan Allah ini alim dan mustahillah keadaan Allah ini jahil. Ya, wa huwa diddu aliman. Itu adalah lawanan dari sifat alim. Jadi keadaan Allah jahil, mustahil, maka lawanannya wajib Allah bersifat aliman, berilmu. Itu dalilnya. Jadi singkatnya wal akhas wal aksar, lebih singkat, lebih ringkas dalilnya ayyuqala, dikatakan wad dalilu ala wujubi kauni aliman
dalil atas keadaan Allah Maha mengetahui apa? La luzumul qiyam bil ilmi bidzatihi. Allah selalu ada sifat ilmu pada zat-zatnya. Allah selamanya bersifat ilmu. Karena ilmu ini adalah sifat yang qadim, sifat yang lam yazal, sifat yang nggak ada permulaan. Jadi Allah ada bersama sifat ilmu. Allah ada maha mengetahui. Jadi Allah selamanya maha mengetahui. Kalau Allah selamanya mengetahui, ya mustahil jahil. Itu yang ringkas. Jadi Allah keadaannya selalu maha mengetahui. Nggak pernah Allah nggak tahu. Jadi kalau Allah selamanya maha tahu, mustahil Allah jahil. Itu lebih ringkas. Karena lazimul ilmi fi dzatihi. Selamanya Allah wajib bersifat ilmu. Nah inilah kaunuhu aliman. Keadaan Allah yang maha mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. As-sifatus sabi'ata. Wallahu a'lam bishawab.